Sayyidina Muhammadin Kalau yang sarap kejepit wa ala alihi namanya wa dia kadang-kadang diambil dari sahbihi sini, ajma'in. Amma ba'du. diambil dari pinggang. Dokter Jika tadi bedah, Pak Ardani tapi dia ada semacam memposisikan doa. seperti anak, kayaknya saya cucung kali Pak. Sedang di posisi cucung karena kakek saya ya mungkin sudah 80, tapi hanya ada bapak punya cucung seumur saya. Saya ini sebenarnya bukan 80, tadi disebutnya kelahiran 80, tepatnya 89 saya. Desember lagi. Ya, jadi yakin saya di posisi cucung bapak, ibu, ya. Dan rasa malu mau menasehati. Judul yang disampaikan ke kami, nasihat di masa senja. Iya. Sebetulnya yang mengisi guru kita Profesor Yuwono, mungkin dia bisa lebih tepat dengan umur juga yang sudah senior, cuma beliau mendadak harus ke Jakarta sehingga kami diminta untuk menggantikan beliau. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan kami tidak berniat menasehati, lebih berbagi ya, dengan Bercerita. bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bapak ibu yang Masih dimuliakan olahraga, Allah Subhanahu wa olahraga, Ta'ala. masih ya. Olahraga. Saya awali tausiah ini dengan satu kalimat Itu ya. yang sangat penting untuk kita pegang bersama. Sejauh apapun perjalanan hidup ini, Bapak Ibu, pada akhirnya garis finish kita itu sama, Camat. yaitu meninggal dunia. Ini camat kalau ya? Sejauh apapun perjalanan, Calon mati. pada akhirnya garis finish kita adalah sama, yaitu mungkin ada yang sampai ke Afrika dari Pak ya cerita, ada yang ke luar negeri, ke Eropa, merantau ke sana ke sini, bekerja di instansi sana dan sini. Pada akhirnya garis finish kita sama, yaitu kematian. Semoga saat sampai ke garis finish kita masing-masing, kita saat itu dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira tidak panjang karena ada agenda mau makan siang dan mau ada hiburan-hiburan ya. Saya awali dengan pertanyaan juga. Ada seorang imam namanya Imam Al-Hasanul Basri. Ditanya, wahai imam, sebetulnya apa sih definisi manusia itu? Kata beliau, manusia itu hanya bilangan hari saja. Setiap kali berlalu satu hari, MC kita belakang. sejatinya sedang berkurang jatah hidup. Bahkan dalam redaksi yang lain lebih meresap lagi, disebutkan manusia itu apa sih? Manusia itu anfas. Manusia itu hanya bilangan nafas. Kullama dhahaba nafasun dhahaba ba'du umrih. Setiap kali dia menghela nafas, sejatinya dia sedang mengurangi jatah hidupnya. 89. Saya bapak ini ketika lahir Anak sudah kita dikasih Allah 1.000.000 kali nafas 79. jatah di bumi. Mohon maaf Ibu ya, saat saya bapak ibu narik nafas kemudian menghelanya, itu sebetulnya sedang mengurangi jatah hidup itu. Pada waktunya sampai pada nafas yang terakhir, mau tidak mau. Nah, lalu tadi saya diminta kira-kira apalah Pak Ustadz dalam waktu yang singkat, yang tersisa waktu ini kita bisa membekali diri untuk berjumpa dengan Allah dan berkumpul dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan orang yang paling bahagia di antara kita, orang yang paling bahagia adalah orang yang nanti saat nafasnya berhenti, dan pasti berhenti, tapi sumber pahalanya tidak berhenti mengalir. Itu orang paling bahagia. Nafasnya berhenti, sudah dikubur, tetapi sumber pahalanya terus mengalir, tidak berhenti. Itu orang paling bahagia di antara kita. Pertanyaannya, lalu apa Ustaz amalan yang kalau kami meninggal nanti
masih mentransfer pahala itu untuk kami. Disebutkan oleh Nabi 7, Bapak Ibu. Ada 7 amalan yang kalau kita meninggal nanti masih terus mengalirkan pahala. Dari 7 ini ada 1 saja bisa kita amalkan sebagai bekal. Masya Allah. Apa saja Ustaz? Disebutkan sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrin. Ada 7 amalan yang bila seorang hamba meninggal sudah di dalam kubur, tapi amalan tersebut masih mengirimkan pahala. Yang pertama, man 'allama 'ilman, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu ini tidak identik dengan harus guru, dosen, guru ngaji. Ilmu apa saja. Bapak Ibu bisa menjahit, misalnya mengajar anaknya, mengajar tetangganya cara menjahit, cara memasak, cara memancing, apapun yang rasanya itu memberikan manfaat. Ceritakan. Kalau seumuran Bapak ini yang bisa disampaikan ke kamu ya pengalaman hidup biasanya. Pengalaman bagaimana sukses, bagaimana menghadapi kegagalan dan sebagainya. Selama itu ada manfaatnya, insya Allah akan mengalirkan pahala. Kemudian kata Rasulullah SAW, au ajra nahra, atau mengalirkan air ke rumah-rumah. Saya kemarin juga berkunjung ke seorang jamaah ayah angkat saya, seorang pengusaha di Palembang. Saya lagi ngobrol, tahu-tahu ada yang nelpon beliau. Saya dengar perbicaraannya karena di loudspeaker. Rupanya ada kampung di perbatasan Palembang sama Banyuasin ini belum masuk PDAM. Dan PDAM tidak mau memasang kecuali seluruh pipa ditanggung masyarakat. Apa kata ayah angkat saya? Saya yang belikan semua pipanya. Berapa? 2 kilo panjangnya. Ya, hampir 70 juta. Saya yang bayar. Saya katakan kepada Pak Bapak itu, Pak Haji, luar biasa. Itu salah satu amalan yang kata Rasulullah, selama mengalir air itu nanti untuk keluarga yang ada di situ, Pak Haji sudah meninggal, pahala itu akan terus mengalir. Luar biasa. Ini amalan-amalan yang memang sangat penting untuk dilakukan, untuk terutama di masa-masa senja. Bapak, kenikmatan dunia sudah berlalu, sudah. Saya kira sudah merasakan alhamdulillah rezeki lancar ya. Kita titipkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, au zar'a nakhla. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Salah satu amalan yang juga terus mengalir adalah menanam pohon. Rambutan uban. Pohon yang masih memberikan oksigen. Di rumah itu ada rambutan pohon yang uban. buahnya nanti dimakan oleh anak cucunya. Rame-rame makannya manjatnya. Itu akan memberikan pahala. Kenapa dibilang rambutan uban? Makanya kuning. pernah kami bertanya kepada kakek kami ketika mau nanam manggis. Manggis di kampung itu kan bisa 20 tahun duku duren kan. Kami jengok umur beliau ini caknya tidak sampai lah, 20 tahun lagi. Kami tanya, kenapa lah kakek ini semangatnya nanam manggis ini? Tidak apa-apa, kakek tahu mungkin tidak merasakan buahnya. Tapi kakek berharap cucung-cucung kakek menyicipi buah ini. Dan itu dalam Islam salah satu pahala yang terus mengalir meski kita kakek sudah meninggal. Menanam pohon. Ibu-ibu yang suka nanam anggrek, nanam mawar, ganti sekali-kali nanam pohon kelapa. Umurnya panjang. Rambutan. Tapi syaratnya satu, Bapak. Nanamnya di tanah sendiri. Jangan di tanah Allah, marah kakek om. Yang keempat, awwar rasa mushafan. Mewakafkan Al-Quran. Bapak Ibu ada rezeki beli Quran 5, 10, titipkan ke pondok pesantren, titipkan ke masjid, titipkan ke taman pendidikan Al-Quran. Setiap kali ada anak yang baca Quran, kita sudah dikubur Bapak Ibu. Pagi ada yang baca, siang ada yang baca, malam ada yang baca. Pahala itu mengalir buat kita. Gak mahal.